Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mempelajari tentang sifat-sifat gereja. Baik, adik-adik, pelajaran yang pertama yaitu kita mengetahui apa itu gereja. Gereja adalah persekutuan umat Allah yang sudah dibaptis dan percaya kepada Kristus. Kita sebagai persekutuan umat Allah dipanggil untuk melanjutkan karya Kristus. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjut materi kita, mari kita mendengar bersama kitab suci, yaitu dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan tadi dari cara hidup jemaat pertama dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, mereka memperkenalkan cara hidup sebagai umat beriman. Yang pertama, bersatu di dalam iman dan saling berbagi. Yang kedua, hidup kudus melalui sakramen baptis dan selalu berkumpul untuk berdoa dan memecahkan roti. Dan yang ketiga, tekun dalam pengajaran para rasul. Dan keempat, menambah jumlah dengan orang yang diselamatkan. Baik anak-anak, berdasarkan cara hidup jemaat dan dalam kitab suci tadi, sana kita menemukan 4 sifat-sifat gereja. Keempat sifat gereja tersebut adalah: yang pertama, satu; kedua, kudus; ketiga, katolik; dan keempat, apostolik. Oke, baik adik-adik, dari keempat sifat gereja tadi kita membahasnya satu persatu. Kita bahas yang pertama, yaitu gereja yang satu. Mengapa disebut gereja yang satu?
Gereja yang satu didasarkan pada kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kendati memiliki 3 pribadi, tetapi hakikatnya adalah satu. Demikian pula gereja, meskipun beraneka ragam, tetap satu dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Ciri gereja yang satu ini tampak di dalam: yang pertama, pengakuan iman yang sama, yaitu iman kepada Kristus. Kedua, perayaan sakramen-sakramen dan ibadat bersama. Itu kita lihat dalam tata perayaan Ekaristi, mulai dari Roma sampai ke tingkat keuskupan dan paroki, juga di stasi. Tata perayaan Ekaristinya sama. Dan yang ketiga, suksesi apostolik yang oleh tabisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara dan saudari dalam kerajaan Allah. Kedua, yaitu gereja yang kudus. Mengapa gereja disebut kudus? Gereja disebut kudus karena dijiwai oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kristus sendiri. Yesus mengasihi dan menyerahkan diri untuk gerejanya. Melalui sakramen baptis, Yesus menguduskan gereja. Di dalam Kristus, gereja menjadi kudus. Oleh karena itu, semua karya di dalam gereja bertujuan untuk menguduskan manusia. Ketiga, Katolik. Istilah Katolik berarti universal dan terbuka bagi semua bangsa dan bahasa, sebagaimana Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Demikian pula gereja mengemban misi Kristus bagi seluruh dunia. Melaksanakan misi Kristus berarti menerjemahkan iman akan Kristus ke dalam kebudayaan lokal. Oleh karena itu, gereja disebut berciri Katolik, artinya terbuka dan menghormati semua kebudayaan, semua bangsa, dan semua bahasa. Keempat, gereja yang apostolik. Mengapa gereja berciri apostolik? Gereja berciri atau bersifat apostolik, artinya keberadaan gereja tidak terlepas dari karya pewartaan serta pengajaran para rasul. Gereja berciri apostolik juga artinya, yang pertama, gereja berdiri atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi. Kedua, Roh Kudus yang hadir dalam gereja menjaga ajaran iman, warisan iman, serta pedoman-pedoman hidup beriman yang berasal dari para rasul dan meneruskannya. Ketiga, iman akan Kristus tetap diajarkan, dikuduskan, dan dipelihara oleh para rasul sambil menantikan kedatangan Kristus di akhir zaman. Dewan Kepausan dan para uskup di seluruh dunia merupakan para penerus pengajaran iman yang dahulu dirintis oleh para rasul.
Baik adik-adik sekalian, dari keempat ciri atau sifat gereja di atas tadi mencerminkan bahwa dalam gereja terdapat perpaduan unsur insani dan unsur ilahi. Keempat ciri gereja ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Di dalam hal ini bahwa gereja tidak berdiri sendiri, melainkan didirikan oleh Kristus dan dibentuk berkat karunia Roh Kudus. Oke, baik adik-adik, setelah kita mendengarkan penjelasan materi tentang sifat-sifat gereja tadi, sekarang saya akan memberikan satu tugas untuk kalian kerja di rumah, yaitu tulislah dan uraikan 4 sifat dari gereja. Baik adik-adik, terima kasih. Itu saja materi singkat yang diberikan pada kesempatan ini. Atas partisipasi kita semua, saya ucapkan terima kasih.